Awal kita sindir tentang tipe data baru yaitu tipe data boolean. Tapi kita lihat kita belum pakai sebenarnya di sini. Nah, di balik layar sebenarnya yang kita lakuin ini semua adalah antara true atau false. Jadi setiap kita menulis kondisi seperti ini, sebenarnya kita akan melihat apakah hasilnya true atau false. Kalau hasilnya true, kalau hasil dari ini true, maka dia akan masuk ke kode ini seperti yang udah kita pelajari. Tapi kalau salah atau false, maka dia akan masuk ke else. Nah, yang kita lihat di sini, apakah uang programmer lebih besar dari keyboard? Dia salah atau hasilnya false sebenarnya. Jadi tiap kali hasilnya false, dia akan keluar dari sini. Nah, jadi kita bisa uji simpelnya dengan memasukkan true di sini. Jadi kalau saya pakai true sekarang, dibeli programmer, maka kita akan melihat langsung tulisan dibeli programmer. Kenapa? Karena sekali lagi pada if ini dia sebenarnya intinya cuma mau ngeliat apakah dia true atau false. Jadi sepanjang apapun kondisi yang kita tulis, dia intinya hanya melihat benar. Kalau benar berarti dia akan masuk. Kalau enggak dia akan menguji syarat kedua. Kalau enggak baru masuk ke else tadi. Nah, jadi kita juga bisa pakai variabel di sini. Misalnya kita akan langsung uji ada variabel hasil misalnya. Si hasil kita kasih true. Nah, sekarang kita tinggal ganti di sini hasil, maka dia akan otomatis masuk ke bagian pertama yaitu dibeli karena dia true. Begitu juga kalau kita punya variabel lain hasil 2 sama dengan false misalnya, maka dia akan melihat hasil kedua, dia otomatis false. Jadi dia akan otomatis lompatin hasil ini. Kalau kita bikin dia juga hasil 2 yang awal berarti dia false. Dia akan otomatis masuk ke else, yaitu bagian terakhir, yaitu nggak cukup. Nah, itu dia penggunaan boolean. Nanti di bagian-bagian lain kita akan melihat lagi contoh kasusnya biar lebih real. Tapi sekali lagi intinya sebenarnya hasil dari if dan else atau syarat-syarat lain sebenarnya true dan juga false.